meningkatkan kualitas demokrasi. Tentu dari pemilih ini akan meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, kira-kira pandangan Pak Ajam, pemilih pemula itu siapa sih sebetulnya? Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat-sahabat like. Oke. Sebelum kita diskusi, sepertinya kita harus ngopi dulu ini. Oh siap, Lebih santai, biar lebih santai kita ngopi. Saya yang kopi tidak di pemula ini memang satu bahasan yang tentu saja selalu menarik. Gitu. Selalu menarik ya, betul. Gitu, Ya. Bagaimana pemilih pemula ini biasanya menjadi rebutan dalam kepemiluan. Termasuk kategori pemilih rawan dong. Betul. Oh iya. Jadi rebutan. Kenapa menjadi rebutan? Karena biasanya pemilih pemula itu image di para politisi ini adalah swing voter. Oh, swing voter ya. Jadi para pemilih yang belum memiliki pengalaman, bukan pengalaman, tetapi kecenderungan untuk memilih. Betul. Sehingga pendekatan para politisi biasanya terhadap pemilih pemula ini menjadi suatu yang menarik gitu. Betul. Tetapi kalau bagi saya sendiri gitu, saya melihat bahwa tadi kalau kata Pak Ade betul gitu, bahwa pemilih pemula ini adalah salah satu ujung tombak gitu ya, dalam melaksanakan atau mewujudkan demokrasi di kita. Gitu. Saya juga melihat bahwa pemilih pemula ini tidak hanya sebagai subjek pemilih gitu ya, tetapi justru tidak hanya tok sebagai pemilih saja yang berpartisipasi aktif hadir pada saat memilih, tetapi tidak. Saya melihat bahwa pemilih pemula ini adalah mereka yang memiliki potensi gitu ya, potensi untuk menjadi katalisator di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di kita. Kita tahulah bagaimana pemilih pemula ini gitu, biasanya pemilih pemula ini memiliki pemikiran yang kritis. Kenapa pemikiran kritis? Karena kecenderungan untuk memilih belum firm gitu ya. Jadi masih bisa memilih, bisa memilah gitu, melihat. Jadi memiliki idealisme yang tinggi ya. Masih memiliki idealisme yang tinggi, itu tentu saja adalah potensi bahwa pemilih pemula bisa menjadi katalisator terhadap pengembangan demokrasi itu sendiri. Luar biasa ternyata. Oke guys, ternyata memang pemilih pemula ini menjadi katalisator untuk perubahan demokrasi. Nah, dalam rentan 2020 sampai 2035 ini, kita kebetulan diberikan bonus demografi ya, Pak Jam. Demografi ya. Artinya bahwa generasi produktif lebih banyak. Nah, bagaimana sih kita bisa mengedukasi teman-teman pemilih ini dalam menentukan pilihannya supaya mereka tidak digiring atau menjadi objek bagi peserta pemilu dalam dalam memobilisasi massa. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemilih pemula? Nah, saya pikir begini ya, kita harus melihat dulu apa sih tujuan dari keterlibatan pemilih pemula ini. Kalau dalam tema kita pagi ini atau menuju siang ini gitu ya, bagaimana peranan pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, di sini kita harus menyatakan dulu atau kita kira-kira demokrasi yang berkualitas itu seperti apa. Sehingga dengan memahami apa demokrasi yang berkualitas atau apa yang dimaksud dengan demokrasi berkualitas, maka kita bisa berbicara apa sih kemudian peranan pemilih pemula atau bagaimana supaya pemilih pemula ini bisa melakukan perannya di dalam peningkatan demokrasi itu sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa pemilih pemula atau bagi saya gitu ya, sebagai warga Kabupaten Tasikmalaya, sebagai warga negara Indonesia, saya tidak hanya berharap pemilih pemula ini hanya berpartisipasi ketika melakukan atau menyalurkan suaranya saja. Tidak. Tapi dia lebih aktif ya. Betul. Partisipasinya itu bukan hanya pada demokrasi prosedural, demokrasi normatif, tidak. Tetapi saya melihat bahwa pemilih pemula ini bisa melakukan hal di luar itu, bahkan lebih dari itu. Ya. Bagaimana bisa mereka menciptakan demokrasi yang substantif. Nah, bagaimana supaya pemilih pemula itu bisa melakukan itu semua? Saya yakin mereka memiliki itu. Tinggal kita bagaimana kita
bisa melihat gitu ya peranan-peranan mereka. Kadang-kadang memang hari ini begini ya, kan ada ya problem di kita. Problem di kita terutama kita ini gitu, saya Pak Ade ini kan masuknya generasi milenial. Kalau pemilih pemula ini Gen Z yang lahir bukan Gen Z ya. Bukan Gen Z, bukan. Tapi Gen Z juga sama dengan pemilih pemula karena Gen Z kan memberikan energi, memacu ya. Memacu energi, memberikan cahaya itu Gen Z. Gen Z juga bisa sama. Memberikan cahaya, memberikan warna, memberikan energi, gitu. Memberikan energi, betul. Maka kita gitu ya kadang-kadang generasi boomer, generasi milenial tidak melihat itu. Bahkan kita seringkali menafikan. Ini memang salah satu yang otokritik ya. Kepada saya pribadi gitu. Kita sering menafikan peranan generasi muda atau generasi Gen Z ini, merasa bahwa mereka belum tahu apa-apa. Mereka mentah pengalamannya. Jadi belum banyak dilibatkan. Sehingga merasa belum perlu untuk dilibatkan. Belum perlu. Tetapi kalau kita lihat faktanya, kan ada ya, fakta dari sejarah, di fakta perulangan sejarah, perubahan-perubahan besar di dunia ini, bahkan di negeri kita, itu selalu diawali dari peranan para pemuda. Gitu. Atau ya kalau di rentang usia hari ini ya mereka yang Gen Z di zamannya. Gen Z di zamannya gitu. Gen Z dan GZ ya. Lebih dekat ya. Betul. Secara literatur tuh kebahasaannya. Gini Pak Ajam, sebelum melanjutkan, kan ini bagaimana kita bisa memberikan edukasi atau memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula untuk apa yang dilakukan. Tadi seperti yang Pak Ajam sampaikan cukup menarik ya, bahwa kan mereka harus juga mengetahui dulu seperti apa sih kualitas demokrasi, gitu kan, harus diberikan pemahaman dulu nih. Iya. Demokrasi yang berkualitas atau kualitas demokrasi itu seperti apa? Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Ajam nih, sebetulnya demokrasi yang berkualitas itu seperti apa sih? Nah, coba. Ya kan kita berbicara soal apa? Gini aja, kita melihat dari apa yang ada gitu ya. Dari yang ada. Gitu. Siap. Apakah hari ini demokrasi yang dipraktekkan di kita itu sudah bisa dikatakan sudah berkualitas atau belum? Ya. Akan begitu. Jadi kita nanti punya ukuran, punya indikator. Kita punya indikator. Kalau misalkan hari ini dinyatakan sudah berkualitas, dengan penyelenggara dengan sistem demokrasi hari ini gitu, yang dilaksanakan di kita, tinggal bagaimana meningkatkannya. Tetapi saya punya pemikiran yang lain, bahwa demokrasi yang berkualitas itu tidak hanya tidak hanya sebagai prosedural saja, atau misalkan adanya pemilu, bahwa itu adalah perwujudan demokrasi. Gitu. Betul. Nah, yang normatif misalnya pemilu yang luber dan jurdil itu prosedural dan normatif. Gitu. Tetapi partisipasi di dalam demokrasi itu tidak hanya sebatas pada kepemiluan saja, tetapi bagaimana bahwa generasi muda ini atau generasi Gen Z ini, mereka yang menjadi pemilih pemula di dalam kepemiluan, ini juga bisa berperan di dalam baik itu pada saat pemilu, saat setelah pemilu, bahkan sebelum pemilu. Maka partisipasi yang kita dorong gitu ya, untuk para pemilih pemula itu adalah bagaimana mereka bisa berperan dalam hal itu. Misalkan gitu ya. Contoh apa tuh? Ketika misalnya di dalam melihat jalannya roda pemerintahan. Menciptakan good governance. Menciptakan good governance. Apa peranan? Apakah mereka bisa berperan? Bisa. Sangat bisa sekali. Dan ternyata saya kaget juga gitu ya, ketika misalkan di rentang beberapa tahun yang kemarin gitu ya. Ketika ada gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil gitu ya, yang melakukan protes terhadap pemerintah negara kita. Misalkan ya undang-undang Omnibus Law dulu. Kemudian ya banyaklah gitu ya. Itu ada beberapa berita yang memperlihatkan bahwa ada keterlibatan para siswa. Ada beberapa yang. Bagi saya ini menarik gitu ya. Menarik. Apakah mereka memang meskipun ya ada beberapa yang terlihat di dalam pemberitaan itu keikutsertaan dalam chaos gitu ya, dalam suasana chaos itu, dalam suasana yang mencekam. Tetapi saya tidak melihat dari sisi itu saja. Saya melihat bahwa mereka punya energi itu untuk turut serta menyuarakan, menyuarakan keresahannya
terhadap kondisi bangsa kita, terhadap kondisi pemerintahan kita. Nah ini artinya ada partisipasi dari teman-teman pemilih, pemula, dalam hal ini dalam kaum muda gitu ya, untuk turut serta menyuarakan, menyuarakan keinginannya, menyuarakan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya di depan umum. Dan tentu saja tujuan mereka adalah bagaimana supaya ini bisa, pemerintahan ini bisa terkontrol dengan baik. Maka kesimpulan saya bahwa demokrasi tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemilu, tetapi demokrasi bagaimana jalannya pemerintahan ini. Karena kan sejatinya gitu, demokrasi itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Pada akhirnya kan pemerintah yang baik, pemerintahan yang baik, dan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Betul.